Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman dan Islam, sehingga teman-teman semua hadirin berada dimanapun saat ini bisa menyaksikan akun YouTube STIQ Al-Multazam. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai tentang memelihara rasa sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Tentu saja, sabar dan ikhlas dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Bahkan, dua hal tersebut sudah sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Terutama pada bulan suci Ramadan ini, sangat erat sekali hubungannya dengan segala yang kita lakukan, baik ibadah sunnah, ibadah wajib, maupun hal-hal lainnya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini, tentunya kita dihadapkan dengan berbagai hal yang begitu banyak sekali. Dalam setiap episode hidup, tentu saja kita mengalami sedih, bahagia, dan hal-hal yang terkadang tidak mengenakan di hati kita. Ketahuilah teman-teman semua, bahwa hal-hal semua yang kita alami dalam kehidupan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ujian kenikmatan, ujian kesengsaraan, kaya, miskin, tertawa, menangis, ataupun hal-hal lainnya. Dari berbagai episode yang kita alami ini, tentu saja akan menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sabar dalam menjalaninya? Atau justru kita sebaliknya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tak terima dengan hidup ini, atau bahkan kita marah pada Sang Pencipta, na'udzubillahi min dzalik. Karena sejatinya setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan untuk melihat sejauh apa kekuatan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh apa keimanan di hati kita kepada Allah, dan sejauh apa rasa cinta kita kepada Allah. Dan di samping hal itu, dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memberikan pahala-pahala dan meninggikan kualitas derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dalam memelihara rasa sabar ini, kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memiliki segalanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian selanjutnya, dalam memelihara rasa sabar di hati kita, sebaiknya kita harus senantiasa berkumpul dengan orang-orang salih dan mencari lingkungan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya pada pagi dan pada petang hari dengan mengharapkan keriduannya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam-macam sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan oleh berbagai macam tantangan dan rintangan. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga,
sabar dalam menerima segala takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah bahwa setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, setiap skenario apapun yang diberikan kepada kita dan kita jalani, itulah yang terbaik untuk kita. Bahwa tolak ukur ikhlas tidak dapat terlihat secara kasat mata, akan tetapi bisa dirasakan oleh hati. Maka untuk itu, wahai saudaraku dimanapun berada, wahai diri ini yang sedang berbicara, perbaruilah niat di hati kita untuk senantiasa mengharapkan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, mencintai kita dalam hal lapang maupun sulit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, yang mampu menjaga sabar dan ikhlas dalam setiap amal. Dan kita dijadikan pribadi yang sabar dan ikhlas dalam menjalani setiap skenario yang Allah berikan, baik kenikmatan maupun ujian yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.